PBNU mengkemaja soal Raja Ampat, ternyata ketuanya ikutan nambang nikel. Jadi gini, nama ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Ahmad Fahru Rozi ya, Bapak Ahmad Fahru Rozi ini adalah orang yang sempat menegur Kiai Imaduddin ya terkait masalah nasab itu. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. lagi rame diomongin nih. Gimana enggak? Nama beliau masuk ke jajaran komisaris PT Gak Nikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ramai ya yang jadi perbincangan di sosial media saat ini mengenai Raja Ampat. Sesuatu yang kita tidak menyangka bisa terjadi penambangan di sana, teman-teman. Kita pikir Raja Ampat ini adalah tempat wisata alam yang benar-benar dijaga, dijauhi dari aktivitas-aktivitas penambangan. Ternyata enggak ya, terjadi juga di sana. Dan yang membuat kita kaget juga, perusahaan yang menambang di Raja Ampat itu ternyata salah satu komisarisnya adalah seorang petinggi PBNU. Wah, ini yang benar-benar kita juga nggak habis pikir kok bisa petinggi PBNU jadi komisaris di PT tersebut. Coba kita simak dulu video berikut ini biar jelas ya teman-teman. PBNU mengkemaja soal Raja Ampat, ternyata ketuanya ikutan nambang nikel. Jadi gini, nama ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Ahmad Fahru Rozi ya, Bapak Ahmad Fahru Rozi ini adalah orang yang sempat menegur Kiai Imaduddin ya terkait masalah nasab itu. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. lagi rame diomongin nih. Gimana enggak? Nama beliau masuk ke jajaran komisaris PT Gak Nikel. Itu loh salah satu perusahaan yang lagi jadi hujatan karena aktivitas pertambangannya di Raja Ampat. Waduh. Tapi nih si bapak sih ngakunya nggak bawa-bawa nama PBNU ya. Jadi ngakunya tidak bawa-bawa nama PBNU. Beliau klarifikasi juga di akun Instagramnya pas Senin 9 Juni soal isu pertambangan di Raja Ampat. Doi ngerespon kampanye Chef Raja Ampat dari Greenpeace. Gus Fahrur bilang kampanye yang dibikin sama Greenpeace ini udah nimbulin kesalahpahaman di masyarakat. Doi sih alasannya kalau lokasi tambang di Pulau Gak berjarak 40 km dari Piai Nemo alias jauh dari lokasi pariwisata cenah. Dah gitu Doi ngungkit-ngungkit kalau eksplorasi Pulau Gak udah jalan dari 1998 dan izin usaha pertambangannya juga udah ada pas 2017. Gara-gara namanya ramai disebut, Gus Fahrur minta agar masyarakat jangan sampai nyebarin info yang salah. Bukan masalah pro kontra katanya, tapi keakuratan informasi. Ya namanya juga komisaris, pasti ngebelain perusahaannya dong. Tapi netizen bakal percaya nggak nih? Menurut lo gimana ya Ramania? Oh, jadi Gus Fahrur Rozi atau Pak Fahru Rozi ini beralasan bahwa beliau menjadi komisaris di sana tidak membawa-bawa PBNU. Oh gitu ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Nah ini ada yang komentar nggak bawa PBNU tapi jelas-jelas dia pengurus pusat PBNU lah iya. Nah tadi Gus Fahru Rozi mengatakan bahwa menjadinya komisaris beliau di PT Gak Nikel itu nggak ada kaitannya dengan PBNU. Ya semoga aja benar-benar seperti itu. Nggak ada kaitannya PBNU dengan penambangan tersebut. Tetapi alasan seperti ini juga bisa kita temukan dahulu waktu ada beberapa pemuda NU yang menemui Presiden Isriwil berfoto-foto bareng dengan Presiden Isriwil lalu viral. Kemudian oknum pemuda NU ini juga mengatakan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan NU. Apakah nanti kalau misalnya nih ya KPK benar-benar menangkap Gus Yakut atas dugaan kasus korupsi kuota haji, apakah nanti akan ada statement yang sama juga? Apakah akan keluar statement, oh ini nggak ada kaitannya juga dengan NU? Jadi mulai dari ada yang ketahuan oknumnya berangkat ke Isriwil, sampai ada juga yang menjadi komisaris penambangan dianggap bermasalah tuh penambangannya, sampai bahkan ada yang diduga lah ya, kita katakan diduga korupsi kuota dana haji. Kalaupun semua itu dikatakan tidak ada kaitannya dengan NU, tetapi faktanya nama NU tetap akan jadi buruk. Saya tidak ada maksud menghina organisasinya ya teman-teman. Justru ketika kita mengkritik sesuatu itu menunjukkan kita peduli dengan hal tersebut, makanya kita kritik. Kalau nggak peduli ya udah diemin aja. Sangat disayangkan sekali organisasi yang susah payah didirikan oleh seorang kiai besar dikenal sebagai organisasi yang berperan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi sekarang malah terombang-ambing dengan pemberitaan-pemberitaan buruk dilakukan oleh oknum-oknumnya yang tidak ada henti-hentinya. Baru-baru ini juga sedang viral sosok Sunia Ruhama yang juga katanya ini berasal dari NU teman-teman. Saya nyebutnya apa ya biar nggak kena pelanggaran YouTube ya. Soalnya kalau bahas seperti ini agak-agak sensitif. Jadi ini seorang laki-laki
yang berdandan layaknya seorang perempuan tapi dianggap ustadz di kalangan beberapa orang-orang NU. Miris sekali ya, padahal dalam agama kita itu jelas bahwa laki-laki yang menyerupai perempuan itu terlaknat, itu dosa besar, tapi malah dijadikan ustadz. Dan lagi-lagi ini bawa-bawa nama NU. Ya jelas nama NU tercemar karena hal ini. Jadi ada viral sosok Shunia Ruhama yang menjadi bahan perbincangan warganet. Nah, semua itu bermula dari unggahan akun @medsos_serame yang menampilkan video singkat Shunia Ruhama menjadi penceramah di suatu tempat. Tepatnya terjadi pada Kamis 29 Mei 2025. Dengan busana putih dengan jilbab senada, Shunia Ruhama menjelaskan cara bagi para istri yang kesal terhadap suaminya. Nah, di sana ia juga menjelaskan agar para istri membuatkan minuman dengan dibacakan Asmaul Husna. Oh, nek jengkel sama suami nih, ampun dunek-unek berlebihan, tetep dosa niku. Carane pripun? Damel ke wedang diwaos ke Asmaul Husna, ya Rohmanu ya Rohimu, muter. Aduh, seorang laki-laki berdandan jadi perempuan lalu dianggap ustazah dan memberikan tips kepada ibu-ibu agar menjadi istri yang baik. Laki-laki yang berdandan seperti perempuan, walaupun benar-benar mirip perempuan, bahkan suaranya juga mirip perempuan, ya dia tetap laki-laki. Dan yang perlu dipahami, ini perlu banget dipahami, seorang laki-laki menyerupai perempuan dalam agama Islam itu terlarang. Itu dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang melakukan dosa terlaknat dijadikan ustazah, dijadikan pembimbing dalam beragama? Sekalian para botik di seluruh Indonesia atau yang mengerti bahasa Indonesia, saya sekarang lagi di tempat nenek moyang kalian pernah dihukum. Di mana? Laut Mati yang dulu di sini pernah berdiri kota yang sangat besar, sangat kuat sistem botinya, sampai-sampai butuh seorang nabi untuk mentaubatkan mereka. Coba. Kalau sistem botinya biasa aja, nggak perlu campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nabi ke situ. Nabi Lut alaihi salam. Salah satu azab pedih yang tercatat dalam Al-Quran yaitu azabnya kaum Nabi Lut. Bagaimana negerinya itu dibolak-balik, dihancurkan, diluluh lantakan. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai itu terjadi juga kepada generasi-generasi kita. Ya, semoga ada kiai-kiai NU yang mengingatkan lah ya Shunia Ruhama itu, karena mengkhawatirkan banget nih. Sudah punya majelis loh, sudah punya pengajian sendiri, mengumpulkan ibu-ibu lalu memberi pengetahuan, memberi pencerahan tentang jadi istri yang baik. Gimana ceritanya itu? Bisa sampai begitu ya. Ya, semoga ada Kiai NU yang mengingatkan, ada yang menegur lah ya. Saya yakin kalau Kiai Hasyim Asy'ari masih hidup, mungkin akan melarang tuh yang begitu-begitu ya. Semoga kedepannya organisasi NU lebih baik lagi lah ya. Nggak ada lagi oknumnya yang berangkat ke Israel, bermesraan dengan Yahudi, yang melakukan genosida kepada umat Islam. Tidak ada lagi oknum-oknum yang menjadi komisaris di penambangan yang dianggap bermasalah tuh penambangannya. Tidak ada lagi ustazah jadi-jadian. Ustazah yang sebenarnya itu laki-laki tapi dianggap ustazah. Ya, semoga lebih baik lagi lah ke depannya organisasi NU. Mengkritik bukan berarti membenci, ini adalah tanda kepedulian. Rusaknya organisasi NU itu juga akan merusak masyarakat, karena ya sebagian besar masyarakat Indonesia itu ya ada di organisasi NU. Saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.